Halo dan selamat datang di Belajar Sosiologi. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang mobilitas sosial. Ketika kalian mendengar kata mobilitas sosial, mungkin yang terlintas di pikiran kalian adalah sebuah mobil. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan mobilitas sosial. Lalu, apakah yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Agar lebih mudah memahaminya, mari kita lihat pengertian mobilitas sosial menurut para ahli berikut. Pengertian pertama, menurut Paul B. Hurton. Menurut Paul B. Hurton, mobilitas sosial adalah gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata satu ke strata lainnya. Kemudian, pengertian kedua, menurut Anthony Giddens. Menurut Giddens, mobilitas sosial adalah sesuatu yang merujuk pada gerakan dari seorang individu dan kelompok-kelompok di antara kedudukan-kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Berdasarkan kedua pengertian tadi, ternyata banyak disinggung mengenai gerakan dan perpindahan kelas sosial atau kedudukan kelas sosial yang dialami baik oleh individu maupun oleh kelompok. Jadi, bisa disimpulkan bahwa mobilitas sosial merupakan suatu perubahan atau perpindahan kelas sosial satu ke kelas sosial lain yang dialami oleh individu atau kelompok sosial. Oke, berikut tadi pengertian dari mobilitas sosial. Jadi, selanjutnya ketika kalian mendengar kata mobilitas sosial, kalian seharusnya sudah tahu apa maksud dari kata tersebut. Setelah mempelajari tentang pengertian dari mobilitas sosial, mari kita lanjutkan mempelajari bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Perpindahan kelas sosial yang terjadi dalam mobilitas sosial dapat dibedakan menjadi 4 bentuk yang berbeda. Bentuk-bentuk tersebut adalah mobilitas sosial horizontal, mobilitas sosial vertikal, mobilitas sosial antar generasi, dan juga mobilitas sosial intragenerasi. Ayo kita bahas satu persatu. Untuk bentuk yang pertama, terdapat mobilitas sosial bentuk horizontal. Garis yang horizontal berarti garis tersebut membentang dari kiri ke kanan, membuat garis tersebut sejajar. Hal tersebut sama halnya juga dengan bentuk mobilitas horizontal, di mana yang dimaksud dengan mobilitas horizontal adalah perpindahan kelas sosial seseorang atau kelompok dalam lapisan sosial yang sama. Karena perpindahan kelas sosial yang terjadi dalam lapisan sosial yang sama, menjadikan mobilitas sosial yang terjadi tidak terdapat kenaikan atau penurunan, meskipun terjadi sebuah perpindahan. Misalkan, ada seorang guru yang mengajar di sebuah SMA. Kemudian, ia pindah untuk mengajar di sebuah SMK lain. Berdasarkan cerita tersebut, seorang guru tadi mengalami perpindahan kelas sosial dari guru SMA menjadi guru SMK. Meskipun terdapat perpindahan, tetapi karena kelas sosial yang ditempati guru masih dalam lapisan sosial yang sama, yaitu guru SMA dan guru SMK, menjadikan guru tersebut mengalami mobilitas sosial bentuk horizontal. Untuk bentuk kedua, terdapat mobilitas sosial vertikal. Berbeda dengan mobilitas horizontal, di mana perpindahan kelas sosial yang terjadi dalam lapisan sosial yang sama. Perpindahan kelas sosial yang terjadi di mobilitas sosial vertikal terjadi dalam lapisan sosial yang berbeda. Atau secara sederhananya, mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan kelas sosial yang dialami oleh individu atau kelompok ke dalam kelas sosial lain yang tidak sederajat. Kemudian, seperti garis vertikal yang membentang dari atas ke bawah, mobilitas sosial vertikal juga dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial climbing dan social sinking. Yang pertama, mobilitas sosial climbing. Dalam social climbing, berarti sesuai dengan namanya, terjadi sebuah peningkatan kelas sosial. Karena climbing atau memanjat pasti akan naik ke atas. Misalkan ada seseorang bernama Budi. Dia bekerja di sebuah perusahaan sebagai karyawan biasa. Kemudian, setelah bekerja lama dan berkontribusi banyak terhadap perusahaan, akhirnya Budi dinaikkan pangkat menjadi seorang manajer. Berdasarkan cerita si Budi tadi, dia mengalami peningkatan kelas sosial.
yang awalnya seorang karyawan biasa bisa menjadi manajer. Sehingga Budi mengalami mobilitas sosial vertikal, social climbing. Untuk bentuk mobilitas sosial vertikal yang kedua, yaitu social sinking, berarti kebalikan dari social climbing, di mana terjadi sebuah penurunan kelas sosial. Karena sinking atau tenggelam pasti akan turun ke bawah. Misalkan si Budi tadi yang merupakan karyawan sebuah perusahaan bukannya mendapat promosi tapi malah dipecat akibat kelalaian pekerjaan, menjadikan si Budi tadi menjadi seorang pengangguran. Berdasarkan cerita tadi, berarti Budi mengalami sebuah penurunan kelas sosial yang awalnya seorang karyawan menjadi seorang pengangguran karena dipecat, sehingga Budi mengalami mobilitas sosial vertikal, social sinking. Oke, sampai sini apakah kalian sudah paham tentang bentuk mobilitas sosial horizontal dan vertikal? Atau mungkin kalian bingung cara membedakan kedua bentuk tadi? Cara mudah membedakan kedua bentuk mobilitas sosial tadi bisa dilakukan dengan melihat apakah kelas sosial yang berubah atau berpindah masih dalam lapisan sosial sama atau tidak. Jika masih dalam lapisan sosial yang sama, berarti masuk dalam bentuk mobilitas sosial horizontal. Tapi kalau lapisan sosialnya berbeda, baik itu naik atau turun, berarti masuk ke bentuk mobilitas sosial vertikal. Mudah kan? Bentuk selanjutnya adalah mobilitas sosial antar generasi. Mobilitas sosial antar generasi berarti mobilitas sosial yang terjadi antara dua generasi atau lebih. Mobilitas antar generasi juga dapat naik dan turun. Misalkan dalam sebuah keluarga yang terdiri dari kakek, nenek, ayah, ibu, dan anak, di situ terdapat 3 generasi yang berbeda, yaitu generasi kakek dan nenek, generasi ayah dan ibu, dan generasi si anak. Jika dalam 3 generasi yang berbeda tersebut terdapat sebuah mobilitas sosial, baik itu mobilitas sosial yang naik ataupun turun, karena mobilitas sosial tersebut terjadi antara 2 generasi atau lebih, berarti mobilitas sosial tersebut termasuk dalam mobilitas sosial bentuk antar generasi. Misalkan contoh lain, terdapat seseorang bernama Andi. Dia adalah seorang PNS, padahal ayahnya hanya seorang petani dan kakeknya seorang buruh tani. Dari cerita tersebut dapat dilihat terdapat mobilitas sosial yang terjadi antara 2 generasi atau lebih, yaitu generasi Andi, ayahnya, dan kakeknya. Menjadikan cerita tersebut sebagai contoh mobilitas sosial antar generasi. Kemudian, bentuk keempat yaitu mobilitas sosial intragenerasi. Mobilitas sosial intragenerasi berbeda dengan mobilitas antar generasi yang terjadi dalam 2 generasi atau lebih. Sedangkan mobilitas intragenerasi merupakan mobilitas sosial yang terjadi dalam 1 generasi yang sama. Mobilitas sosial intragenerasi bisa terjadi pada 1 orang individu, seperti di cerita si Budi di awal, atau bahkan terjadi pada saudara dalam sebuah keluarga, asalkan masih dalam generasi yang sama. Misalkan dalam satu keluarga terdapat 3 bersaudara. Anak pertama bekerja sebagai seorang guru, anak kedua bekerja sebagai seorang dokter, dan anak ketiga bekerja sebagai seorang pejabat daerah. Dari 3 bersaudara tersebut dapat dilihat bahwa terjadi mobilitas sosial yang naik, alias social climbing. Dari anak pertama hingga anak ketiga, meskipun mobilitas sosial yang terjadi pada 3 orang individu yang berbeda, karena masih dalam 1 generasi yang sama, berarti cerita 3 bersaudara ini merupakan contoh dari mobilitas sosial intragenerasi. Untuk membedakan bentuk mobilitas antar generasi dengan bentuk mobilitas intragenerasi, kalian perlu melihat apakah mobilitas sosial yang terjadi melibatkan 1 generasi, 2 generasi, atau lebih. Jika melibatkan 2 generasi atau lebih, berarti mobilitas sosial tersebut masuk dalam bentuk antar generasi. Sedangkan jika mobilitas sosial yang terjadi hanya melibatkan 1 generasi saja, berarti mobilitas sosial tersebut
masuk dalam bentuk intragenerasi. Berikut tadi materi mobilitas sosial dari pengertian hingga bentuk-bentuknya. Semoga dapat kalian pahami dan bermanfaat bagi diri kalian. Sampai sini saja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.